Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan kasus 3 Oda Tirta. Sebagai coach Ibu Dita, sebagai coach Ibu Dwi. Selamat menyaksikan. Hai Bu Dwi, lagi sibuk tidak? Boleh saya mau ngobrol? Oh, hai Bu Dita. Boleh dong, kebetulan kita juga sekarang lagi istirahat. Ada apa ya Bu? Sepertinya penting sekali. Begini Bu Dwi, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oh, tentu dengan senang hati Bu Dita. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebetulnya saya butuh solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu Dwi. Oh, memangnya Bu Dita sedang ada masalah apa? Coba ceritakan, mungkin saja saya bisa membantu. Begini Bu Dwi, tadi saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Beliau berkata telah menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi di kelas saya. Katanya, pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Lalu, bagaimana respon Bu Dita pada saat itu? Saya menyampaikan kepada beliau, selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber dari buku ataupun dari sumber lainnya. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, nampaknya beliau sepertinya merasa tersinggung, Bu. Oh, seperti itu masalahnya. Memangnya selama ini apa yang Bu Dita lakukan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai dengan teks. Saya juga menggunakan video pelajaran yang di kelas juga merasa tidak jenuh. Lantas, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini dapat memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran, namun tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya yang sudah Bu Dita lakukan itu bagus. Tetapi apakah mengingat setiap siswa memiliki karakteristik yang beragam dan cara belajarnya pun berbeda, apakah itu sudah baik? Betul juga ya Bu, kenapa saya tidak berpikir ke sana? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang kurang maksimal Bu. Nah, itulah Bu Dita pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu Dita, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks. Saya pikir ada betulnya juga ya Bu. Dari masalah yang Bu Dita hadapi, sekarang apa yang akan Ibu Dita lakukan? Sejujurnya saya ingin sekali minta maaf pada beliau. Tapi saya bingung bagaimana caranya saya ingin agar pengawas memaafkan saya. Menurut Bu Dita, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan maafnya? Dan mengapa Bu Dita meminta bantuan kepada dia? Menurut saya, Ibu Kepala Sekolah sepertinya bisa membantu saya karena beliau kan lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Menurut Bu Dita, apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan menjelaskan tentang kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Saya memohon bantuan kepada Ibu Kepala Sekolah agar bersedia memfasilitasi saya untuk meminta maaf pada pengawas. Dan saya juga menyadari atas kekeliruan saya tentang pentingnya penggunaan buku teks dalam pembelajaran. Lalu, apa rencana Bu Dita selanjutnya jika pengawas memaafkan Bu Dita? Saya akan tunjukkan bahwa saya akan dan
mencari referensi lain baik dari internet maupun sumber lain. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku paket tersebut. Oke, Bu Dita, saya setuju sekali. Kira-kira Ibu akan menemui kepala sekolah dan meminta maaf dan meminta bantuannya. Menurut saya ini ada pantun nih yang cocok buat Bu Dita. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Agar masalah Bu Dita cepat selesai. Iya Bu, insya Allah setelah selesai kelas, saya akan kembali menghadap kepala sekolah. Oke Bu Dita, semoga sukses dan kabari saya ya jika sudah menghadap kepala sekolah. Tetap semangat Bu Dita. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih banyak atas waktu dan sarannya. Sama-sama Bu Dita. Baiklah, hasil pengamatan dari kasus 3 model Tirta, tujuan sudah baik, di mana coach sudah baik menyampaikan pembuka koci, sehingga koci dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Dalam tahap identifikasi, coach sudah melakukan pertanyaan terbuka, serta mampu mengeksplorasi koci dengan lancar. Dalam rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan untuk pengambilan keputusan mandiri oleh koci. Coach membuat koci mengeksplorasi jawaban sehingga mendapatkan jawaban yang lebih spesifik. Dalam tanggung jawab, coach mengarahkan koci membangun komitmen. Koci sendiri sudah dapat membuat komitmen secara mandiri. Coach bertanya untuk mengarahkan koci dalam mengambil komitmen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.